Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dek Sri Armayani dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 3. Jadi kali ini saya akan membahas materi matematika wajib bab 2, yaitu tentang statistika. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan dari data tabel frekuensi kelompok, karena frekuensi tabel tunggalnya itu sama dengan pelajaran kita yang sudah pelajari saat SMP. Saya akan langsung beralih ke soal agar bisa langsung memberikan contohnya. Jadi dalam soal, susunlah data distribusi frekuensi berkelompok dari data berikut. Gunakan aturan Sturges untuk mengelompokkan data. Nah, saya sudah membuat tabelnya dulu. Datanya, data kelompok itu dari 36 sampai 38, frekuensinya itu 3, 39 sampai 41 itu frekuensinya 7, 42 sampai 44 itu frekuensinya 14, 45 sampai 47 yaitu 8, 48 sampai 50 itu frekuensinya 5, 51 sampai 53 frekuensinya 2, dan yang terakhir yaitu 54 sampai 56 frekuensinya 1. Nah, untuk menentukan menggunakan aturan Sturges ini, kita menentukan jangkauannya dulu menggunakan X maksimum dikurangi X minimum. Jadi X maksimumnya itu terdapat di 55, dan X minimumnya terdapat di 36. Jadi 55 dikurangi 36 itu sama dengan 19. Nah, untuk menentukan K-nya itu banyak kelasnya. Kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini jumlah frekuensinya itu 40. Jadi 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 6,2. Kita bulatkan naik, kita bulatkan ke atas, kita dapatkan 7. Lanjut ke panjang kelas. Rumus panjang kelas yaitu jangkauan dibagi K tadi, yaitu jangkauan kita dapat 19 dibagi 7, yaitu kita dapat 2, sekian, dan kita tetap bulatkan menjadi 3. Seperti itu. Selanjutnya itu menentukan histogram dan poligon frekuensi. Nah, yang pertama di sini sudah kita memiliki sebuah tabel memiliki nilai, titik tengah, dan frekuensi. Berikutnya adalah histogram. Kita akan disuruh menggambarkan histogram dan poligon dari nilai ulangan matematika dari tabel ini. Kita gambarkan yang ini disebut dengan poligon, garisnya itu, dan ini disebut dengan histogram. Lanjut ke materi OGIF. Di sini kita akan memerlukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari untuk mendapatkan OGIF seperti ini. Nah, di sini sudah disajikan tabel dengan tinggi badan, banyak siswa, frekuensi kumulatif kurang dari, dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dari awal jumlah frekuensinya yaitu 1 ditambah 4 itu 5. Yang pertama tulis 1 tetap 5, dan lanjut 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tadi 12 tadi ditambah 13 lagi, kita dapatkan 25. 25 ditambah 10, 35. 35 ditambah 3 yaitu 38. Dan yang terakhir 38 ditambah 2 yaitu 40. Ditambahkan dari atas ke bawah. Kebalikannya dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari kita jumlahkan dari bawah ke atas. 2 ditambah 3 itu 5. Yang pertama tetap paling bawah 2, yang kedua 5. 2 tambah 3, 5 tambah 10, 15. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai rata-rata. Ini data tunggal. Untuk menentukan nilai data tunggal, rata-ratanya kita jumlahkan semua nilainya dan dibagi jumlah nilainya. Di sini ada 10, kita jumlahkan mendapatkan 741 dibagi 10 sama dengan 74,1 rata-ratanya. Nah, kalau
menggunakan tabel seperti ini juga termasuk data tunggal. Kita kalikan dulu 5 kali 7 untuk menghitung banyak frekuensinya. 5 kali 7 itu 35, 6 kali 10 60, 7 kali 5 35, 8 kali 9 itu 72. Nah, setelah itu baru kita bagi dengan banyak frekuensinya ini. Nah, frekuensinya itu sama dengan 50. Nah, kita dapatkan 382 dari jumlah banyaknya dibagi 50, kita dapat 7,64. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai rata-rata pada tabel frekuensi kelompok. Di sini rumus untuk menentukan rata-ratanya yaitu sigma xi dikali dikali fi. Nah, kita dapatkan sini xi-nya kita cari, dan kita cari xi dikali fi-nya. Nah, kita dapatkan sigma xi dikali fi-nya sama dengan 222, dan dibagi sigma fi-nya yaitu 30. Sigma fi di sini sama dengan 30. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 7,4. Nah, jika menggunakan gambar grafik seperti ini, supaya lebih mudah, saya membuat tabelnya terlebih dahulu dan menghitung xi dikali fi-nya terlebih dahulu, baru kita masukkan ke rumus rumus rata-rata yang menggunakan tabel di frekuensi kelompok. Yaitu rumusnya rata-rata sama dengan sigma xi dikali fi per sigma fi. Sigma xi dikali fi kita dapatkan 3150 dibagi 50. Jadi rata-ratanya sama dengan 63. Lanjut ke materi median. Nah, langsung saja saya menjelaskannya dengan tabel frekuensi kelompok. Nah, rumus median dengan menggunakan data kelompok itu rumusnya adalah L ditambah N per 2 dikurangi FK per FM dikali P, di mana L itu adalah batas bawahnya dan N itu adalah jumlah frekuensinya dibagi 2, dikurangi dengan frekuensi kumulatif, dibagi dengan kelas mediannya, dan dikali panjang kelasnya. Selanjutnya untuk menentukan modus, nilai modus. Dengan data frekuensi kelompok, rumus modus yaitu L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, di mana L-nya yaitu 46,5 terletak di sini karena frekuensinya paling banyak ya, kita berarti menggunakan data yang nilainya di sini. Nilainya batas bawahnya adalah 46,5. Rumus DI adalah frekuensi kumulatif ini FM dikurangi FK, yaitu kita dapatkan 20 dikurangi 12 per jumlahnya DI itu kita dapat 8, D2 nya kita dapat 6, dan dikali panjang kelasnya yaitu 5. Dari 47 ke 51 panjang kelasnya yaitu 5. Kita dapatkan hasilnya yaitu 49,3. Baik, lanjut ke kuartil. Di sini ada kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Untuk menentukan kuartil data tunggal, di sini dilambangkan dengan Q1, yaitu rumusnya nilai data ke 1, misalnya di sini 1 dikali dengan N tambah 1. N yaitu jumlah banyak datanya dibagi dengan 4. Nah, lanjut ke kuartil data kelompok. Bedanya di sini menggunakan tepi bawahnya. Jadi rumus kuartil data kelompok yaitu Q1 sama dengan L Q1 ditambah 1/4 N dikurangi FK Q1 per FQ1 dikali panjang kelasnya. Seperti itu. Contohnya bisa dilihat di contoh soal dan penyelesaiannya. Lanjut ke desil. Desil data tunggal. Untuk menentukan desil data tunggal, itu menggunakan rumus D1 sama dengan nilai data ke 1 dikali N
ditambah 1/10. Bedanya dengan kuartil tadi, kuartil dibagi 4 dan desil dibagi 10. Nah, untuk desil data kelompoknya juga sama, tinggal menggunakan tepi bawah juga. Tapi di sini menggunakan KD1 dan FD1. Selanjutnya yaitu ada persentil. Persentil itu bedanya dengan kuartil dan desil tadi. Bedanya ini dibagi 100. Yang tadi desil dibagi 10 dan kuartil dibagi 4. Nah, ini rumus data kelompoknya, persentil data kelompok, yaitu P1 sama dengan LP1 ditambah I dibagi 100 N dikurangi FKP1 dan per FP1 dikali panjang kelasnya juga. Ke materi selanjutnya yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Untuk menentukan jangkauan, kita menggunakan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Dan menghitung hamparan yaitu kita harus cari dulu kuartil ketiganya dan kuartil pertamanya. Baru kita kurangkan kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama, baru kita mendapatkan hamparannya. Nah, untuk mendapatkan simpangan kuartil, kita menggunakan setengah dari H. Ini berurutan. Maka QD-nya setengah H, jadi sama dengan setengah dikali Q3-nya dikurangi K1-nya. Baru kita dapatkan simpangan kuartilnya. Nah, ke contoh soal. Nih, kita cari dulu Q1-nya. Jika sudah dapat Q1 dan Q3, baru kita hitung hamparannya. Q3 dikurangi Q1 dan simpangan kuartilnya, tinggal hasil ini dibagi 2. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini yang terakhir. Mengenai ragam dan simpangan baku. Yang pertama itu ragam. Terdapat 2, yaitu pada ragam data tunggal dan ragam data berkelompok. Yang pertama, ragam data tunggal itu menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi rata-rata di kuadrat per N. Dan data berkelompok itu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI minus X rata-rata dikuadratkan baru dibagi sigma FI. Nah, menggunakan untuk mencari simpangan bakunya, tinggal S kuadrat yang tadi kita akarin untuk mendapatkan S-nya saja. Dan juga simpangan baku data berkelompoknya juga kita akarin.